kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf Bu ya, saya minta waktunya sedikit hari ini. Jadi hari ini saya mau wawancara kepada Ibu mengenai dilema etika. Berarti setiap lembaga, Ibu sebagai kepala sekolah di lembaga ini tentu pasti menemukan dilema etika. Ya selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Kalau ada dilema etika ataupun boleh juga dengan kalau ada pun bujukan moral juga boleh. Baik Pak Sukril, setiap lembaga pasti memiliki masanya dilema etika ataupun bujukan moral ya. Nah, saya di sini sebagai kepala sekolah memang seringkali menemui kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, terus kalau ditanya bagaimana cara saya mengidentifikasi tentang kasus ini, yang pertama adalah yang saya lakukan, saya pelajari dulu situasinya. Kan setiap sekolah memiliki standar, memiliki aturan. Nah, pasti ada sesuatu yang membuat pro dan membuat kontra. Jadi saya pelajari dulu situasinya. Kemudian jika memang situasinya itu memang perlu kita luruskan, nah maka kita luruskan. Jadi seperti itu. Baik Bu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Bagaimana tuh Ibu? Oh gitu. Jadi selama ini yang saya terapkan adalah ketika memang ada dua kejadian yang menyebabkan saya menjadi kepala sekolah menjadi dilema untuk menetapkan kebijakan, maka yang saya lakukan yang pertama melalui diri saya sendiri, saya melakukan refleksi diri mana yang paling prioritas dan sesuai dengan visi misi sekolah. Nah, tapi sebagai kepala sekolah saya tidak mungkin menetapkan keinginan sesuai dengan keinginan saya sendiri. Tapi saya mengajak para wakil kepala sekolah untuk berdiskusi dan bermusyawarah cerah pendapat tentang bagaimana dilema hal-hal yang membuat saya dilema ini baiknya diputuskan bagaimana supaya kebijakan yang nantinya diambil itu memang sesuai dengan yang menjadi visi misi sekolah tanpa harus merugikan salah satu guru atau salah satu pihak. Baik ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan tadi dari bagaimana. Jadi kita harus dianalisis dulu Bu ya. Iya. Kita analisis dulu kepentingan atau kebaikan mana yang bisa kita prioritaskan. Iya. Lantas selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan terhadap permasalahan tersebut Ibu? Mungkin sedikit mengulang yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, kami pahami dulu situasinya. Biasanya kalau sesuatu yang bisa menyebabkan pro dan kontra dan menyebabkan saya menjadi dilema untuk menetapkan kebijakan sebagai kepala sekolah, saya pahami dulu situasinya. Kemudian saya musyawarahkan, diskusikan bersama para wakil kepala sekolah. Jika memang sudah menemui titik temu dengan curah pendapat dari berbagai macam sudut, kemudian kita sosialisasikan kepada seluruh dewan guru seperti itu. Dan juga mungkin nanti ketika dimusyawarahkan dengan seluruh dewan guru, kita bakalan menerima banyak masukan. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Hal yang paling efektif itu adalah dimusyawarahkan bersama. Jadi tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Jadi kita musyawarahkan bersama. Oke, baik Bu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika, yang satu benar, dua benar, terus kita harus memutuskan. Tantangan itu di mana Bu? Tantangannya itu adalah ketika kasus itu yang seperti yang Bapak sebutkan tadi sama-sama benar. Kesulitan kita memutuskan kebijakan mana yang kita akan berlakukan namun tidak merugikan salah satu pihak. Itu yang menjadi tantangan. Ketantangan selanjutnya
selanjutnya yaitu kekhawatiran dari diri kepala sekolah, eh, kekhawatiran tentang apakah ini nanti merugikan guru atau tidak kebijakan yang dibuat. Nah, jadi mungkin tantangannya seperti itu. Dan juga kan karena kita di sekolah ini kan ada banyak orang, jadi ada banyak pendapat yang harus didengarkan dan itu yang mesti kita pilih-pilih. Itu tantangan yang menjadi apa ya, tantangan dalam menetapkan kebijakan. Jadi kepentingan orang lain Bu ya, kepentingan pihak lain ya. Iya. Jangan ada yang dirugikan satu sama lain. Iya, Ya, betul. baik Bu, terima kasih. Lanjut. Selanjutnya, eh, apakah ada Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu lah dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu pilih gitu? Iya. Kalau untuk jadwal, setiap bulan kita itu punya jadwal untuk refleksi bulanan. Nah, di refleksi bulanan itu di sana kita bermusyawarah tentang apapun yang menjadi dilema etika baik kepala sekolah maupun guru. Di sana kita selesaikan bersama. Itu kalau secara terjadwal. Tapi kita lihat juga situasi kondisinya. Kalau misalnya itu mendesak dan harus segera diputuskan, kita tidak pakai jadwal. Tapi kita langsung saja saat itu dimusyawarahkan secara langsung tanpa harus menunggu jadwal musyawarah bulanan. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu. Selanjutnya, pihak lain Bu, seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Pihak lain yang membantu mempermudah itu adalah salah satu, yang pertama itu adalah karena sekolah kita berada di bawah persyarikatan, maka musyawarah bersama persyarikatan itu bersama orang-orang yang lebih berpengalaman itu mempermudah kita dalam menetapkan kebijakan. Kemudian koordinasi bersama pengawas sekolah juga membantu kita. Dan yang terakhir itu koordinasi bersama para wakil kepala sekolah dan langsung kepada guru-guru yang akan diberi kebijakan, itu pun membantu kita dalam mempermudah mengambil kebijakan. Oke, baik. Terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilematika ini? Pelajaran yang dipetik adalah ketika kita mengambil kebijakan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kebijakan itu benar sesuai aturan dan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, memang kebijakan yang kita buat sesuai dengan visi misi sekolah. Dan yang ketiga, kebijakan itu memang baik untuk semuanya dan diusahakan tidak merugikan salah satu pihak. Ya, terima kasih banyak Bu atas wawancara hari ini. Sehat-sehat terus. Iya, sampai jumpa lagi untuk waktu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya pada pagi ini. Saya Syukri Khair dari CGP Angkatan 11 mendapatkan tugas untuk mewawancari kepala sekolah. Yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini itu bincang-bincang tentang dilema etika. Tentu dalam suatu organisasi atau sekolah, Bapak sebagai kepala sekolah pasti menemukan yang namanya dilema etika dalam pendidikan, terutama di sekolah yang Bapak pimpin. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Supri telah datang berkunjung ke sekolah kami. Berkaitan dengan dilema etika atau moral tadi, memang setiap lembaga itu memiliki masalah masing-masing. Bagi kami, dalam menghadapi masalah itu tentu dengan rumusan musyawarah. Itu dalam memecah masalah itu dalam musyawarah, baik berkaitan dengan proses pembelajaran maupun
dalam hal-hal kegiatan yang lain, tentu kami adakan solusi yang pertama adalah bermusyawarah atau rapat bersama dengan guru. Baik Pak, jadi itu tadi Bapak sudah mengasih tahu bagaimana mengidentifikasinya Pak ya. Sekarang bagaimana Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana kasus tersebut memiliki kepentingan yang sama, keduanya sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Baik, untuk mengambil keputusan tersebut tentu kami lihat dulu konteksnya masing-masing masalah yang dihadapi. Kalau tentu dalam hal itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Untuk mengambil kebijakan atau keputusan, kami adakan lagi rapat bersama Dewan Guru, baik menentukan masalahnya maupun kebijakannya. Bagaimana tanggapan dari Dewan Guru? Masukan, misalkan ada masalah kasus, kita sampaikan di forum Dewan Guru. Nanti Dewan Guru juga menyampaikan bagaimana masukannya. Lalu sudah ada masukannya, baru kita mengambilkan keputusan. Kemudian mengenai langkah-langkah atau prosedur, seperti langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Bapak terapkan dalam memecahkan masalah, membuat keputusan itu? Dalam prosedurnya kami pertama kita identifikasi dulu masalahnya, kita telaah dulu kasusnya, kemudian baru kita jadikan topik pembahasan dalam mengambil keputusan. Yang pertama kita harus tahu dulu apa masalahnya, bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan lembut lagi, kita musyawarah lagi, sudah tahu mana kekurangan dan kelebihannya, baru kita putuskan. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau yang efektif kembali lagi dengan kita bermusyawarah atau rapat itu termasuk efektif dalam mengambil keputusan. Karena dalam hal masalah itu tidak bisa kita memutuskan satu pihak atau dua pihak, itu dalam musyawarah. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu misalkan dalam sebuah penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah ada, apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu atau Bapak ada prosedur tertentu yang Bapak harus tunggu dulu gitu Pak? Itu sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kalau masalah yang dihadapi berkaitan dengan di kelas, maka wali kelas yang menyelesaikan. Berkaitan dengan kesiswaan, nanti ada bidang kesiswaan. Kemudian kalau tidak bisa diselesaikan di wali kelas, kesiswaan, baru nanti kita naikkan lagi ke tahapan kepala sekolah. Adakah orang atau sekelompok orang atau adakah faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan? Itu kami libatkan dalam struktur organisasi sekolah itu kan terdiri dari kepala sekolah, wakil kesiswaan, kurikulum, baru kemudian koordinator setiap bidangnya masing-masing. Itu termasuk yang berperan juga. Baik Pak, terima kasih. Satu lagi terakhir Pak, dari semua hal yang kita bicarakan barusan Pak, ada pelajaran apa yang bisa Bapak petik dalam masalah pengambilan keputusan, terutama dalam dilema etika ini? Pertama itu menjadi cara kita memandang sesuatu permasalahan itu kan tidak bisa kita pecahkan secara mandiri, itu dalam bersama. Kemudian tidak ada sekolah yang tidak memiliki masalah, itu pasti ada. Dan bagaimana cara kita menyikapi masalah itu dengan bersama-sama, dengan misi yang sama, tujuan yang sama. Baik Pak, terima kasih banyak sudah selesai kita hari ini. Ya mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan. Oke, terima kasih juga terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngobrol lagi Pak ya. Iya. Oke. Selamat. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.